Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Firna. Alhamdulillah. Pak Hanan, maksud saya bertujuan bertemu Pak ini, saya ingin akan melakukan supervisi atau observasi melihat Pak Hanan mengajar di kelas. Gitu. Sebelum melakukan itu, saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Hanan. Jadi ini adalah kegiatan pra supervisi. Yang pertama, Pak Hanan sudah menyiapkan RPP-nya? Alhamdulillah sudah disiapkan. Oke. Sekarang benar buat modul ajar. Oh iya, Modul baik. ajar. Jadi Yang kurikulum merdeka ya? alhamdulillah di kelas 2 saya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kelas 2. Kelas 2. Apa namanya? Sudah siapkan? Alhamdulillah sudah disiapkan semuanya dari modul ajar dan juga RKPD siswa juga sudah disiapkan semuanya. Oke. Yang pertama, kalau tujuan pembelajarannya apa? Sebelum masuk tujuan pembelajaran yang Oh iya, materi mata pelajaran yang akan saya ajarkan itu saya kebetulan guru bidang studi agama Islam di SD Pondok Lapangan 7 ini. Nah, mapel saya adalah PI dan pelajaran yang saya akan ajarkan kepada murid-murid kelas 2 itu tentang aku bisa sholat, dan kita akan menjelaskan sebelum sholat itu kita tuh akan melakukan apa sih. Nah, banyak mungkin nanti anak-anak yang menjelaskan sebelum sholat kita berwudu, ada juga sholat sunnah dan lain-lain. Nah, nanti saya akan jelaskan apakah yang harus dilakukan sebelum sholat tersebut. Nah, kebetulan nanti pas Bu Erna akan supervisi, kebetulan saya akan masuk pelajaran tentang bab azan. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya apa, Pak Hanan? Untuk tujuan pembelajaran dari azan tersebut, saya berusaha bahwa siswa itu bisa mengenal azan. Tidak hanya bisa mendengarkan dari masjid. Nah, saya akan memperdalam pengertian azan tersebut. Setelah azan dimengerti oleh siswa dan juga orang yang menggunakan azan, saya akan beritahu itu namanya apa, orang yang mendengarkan azan itu apa namanya, dan juga saya akan ajari tentang lafaz atau bunyi azan. Nah, itu tujuan pelajarnya agar anak-anak itu bisa mengerti arti dari azan tersebut. Tidak hanya azan itu untuk sholat, tetapi azan itu mempunyai arti tersendiri seperti itu. Oke, jadi pada saat saya melakukan supervisi atau observasi di kelas itu, area pengembangan apa yang hendak Pak Hanan kerjakan? Untuk pengembangan itu area yang akan saya kembangkan, siswa itu lebih mengerti, lebih paham bahwa azan itu bukan hanya sekedar panggilan. Azan itu mempunyai arti untuk panggilan dari Allah itu untuk saat, dan azan itu bisa dimengerti dan juga bisa dikumandangkan dengan baik untuk siswa-siswa tersebut. Jadi azan itu tidak hanya berteriak untuk Allahu Akbar aja, tapi diajarkan nanti targetnya itu supaya siswa itu bisa menggunakan azan dengan baik. Bagus tuh Pak Hanan, berarti dari yang materi yang disampaikan kemudian dipraktekkan oleh benar, dipraktekkan. Bisa memiliki pengalaman dari pembelajaran yang berbeda. Benar, jadi kita nanti belajar langsung dipraktikkan. Jadi kita bisa melihat apakah dari tujuan pembelajaran itu sampai kepada anaknya, dan anaknya itu apakah bisa melangsungkan atau pembelajaran itu apakah masuk kepada anaknya, azannya kah, nanti langkah-langkahnya dan lain-lain seperti itu. Strategi apa yang Pak Hanan siapkan untuk pembelajaran ini? Oke, untuk strateginya, untuk metodenya atau strateginya saya akan menggunakan tentang game metode tentang metode game. Jadi nanti saya akan tanyakan kepada siswa seperti bermain game. Nah, kita akan bertanya apakah siapa yang sudah tahu tentang azan, siapa yang sudah tahu bunyi azannya seperti apa, apakah yang dinamakan azan tersebut, dan juga azan dikumandangkan setelah waktu apa, atau pas setelah sebelum sholat atau pas sudah sholat. Nanti kita akan menggunakan game metode. Dari game metode tersebut kita akan melihat siswa-siswa tersebut manakah yang sudah bisa, yang sudah tahu, dan yang belum tahu seperti itu. Pasti sepertinya nanti akan menyenangkan untuk anak-anak. Oke. Baik Pak Hanan, nanti saya akan supervisi kapan Pak Hanan? Boleh hari Selasa tanggal 3 Oktober
kebetulan saya ada jam di kelas 2A. Dan nanti mungkin Bu Erna bisa datang dan observasi kelas yang saya ajarkan. Nah, nanti setelah Bu Erna supervisi atau observasi, nanti mungkin dari Bu Erna ada masukan dari saya kah, ataukah ada catatan untuk saya kah, untuk nanti kedepannya saya bisa memperbaiki atau ada tambahan-tambahan dari Bu Erna. Iya, Pak Hanan. Oke, apa namanya? Baiklah, Pak Hanan kan hari ini ya, hari Selasa. Iya, hari Selasa. Pas banget nanti kisaran jam 2 lah. Nanti saya ada jam di kelas, nanti Bu Erna silakan masuk aja untuk saya ada jam nanti. Oke, terima kasih Pak Hanan. Sama-sama ya. Iya, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang anak-anak Bapak. Nah, siang hari ini bertemu lagi sama Bapak. Kita pelajaran apa hari ini? Agama. Nah, sebelum ini Bapak tanya kabarnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Belum semangat. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Di sini apakah ada yang lagi kurang sehat? Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran agama Islam, Bapak pernah punya lagu. Kalau kita itu harus membaca atau mengaji. Dari kalian masih kecil sampai besar itu, ngaji itu banyak manfaat. Bapak kan pernah belajar dalamnya. Dahulu aku masih kecil, ku tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya menyenangkan. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya. Nah, dari itu sebelum kita mulai pelajaran, kita tadarus membaca juz amma dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Ikhlas. Tahu nggak surat An-Nas yang depannya bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbil. Kalau Al-Ikhlas depannya kayak gimana? Qul Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Oke, sekarang kita mulai tadarus juz amanya dari An-Nas sampai dengan Al-Ikhlas. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
siapa yang membaca walaupun satu ayat itu mendapat pahala. Nah, kalau kalian banyak mengaji, insya Allah pahalanya banyak. Mau nggak pahala banyak? Siapa yang mau dapat pahala? Yang mau dapat dosa? Dosanya banyak, pahalanya dikit? Pahalanya banyak, dosanya dikit? Hah? Oh, yang mau pahala semua? Oke, siapa yang di sini tadi sholat subuh? Wah, pinter. Oke, boleh turun tangannya. Oke, nah kita akan masuk pelajaran yang berjudul Alhamdulillah aku bisa. Nah, sebelum Bapak masuk pelajaran Alhamdulillah aku bisa sholat, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Surat Anas. Masih apa lagu surat Anas? Coba dengar 1, 2, 3. Inilah surat Anas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah 114. Itu nama suratnya. Untuk sudah belajar surat Anas, kita juga sudah belajar tentang Asmaul. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Arti Asmaul Husna apa? Nama baik Allah. Nah, kita sudah belajar surat Anas dan Asmaul Husna. Lanjut kita belajar tentang Alhamdulillah aku. Tapi Bapak tidak akan langsung belajar tentang apa sih sholat itu. Nah, kita akan belajar, Pak, apa sih yang dilakukan sebelum sholat? Wudu. Nah, apa yang belum dilakukan sebelum sholat? Ayo. Wudu, selain wudu, baca doa, apalagi? Sholat sunnah, apalagi? Oh, sholat maghrib. Bukan, sholat maghrib termasuk sholat fardu. Nah, Bapak kasih tahu nih, sebelum kita melakukan sholat ada hal-hal yang harus dilakukan. Kita lihat apakah yang dilakukan. Nah, coba lihat ke depan. Nah, hal yang sebelum dilakukan sebelum sholat adalah yang pertama itu adalah azan. Nah, sekarang Bapak akan bahas tentang azan. Sebelum Bapak bahas tentang azan, siapa sih yang tahu artinya azan itu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, angkatan. Rifki apa? Azan adalah panggilan Allah untuk mengajak umat manusia menyembah atau beribadah kepada Allah. Nah, sebelum kita melakukan sholat, ada yang namanya azan. Nah, Bapak punya cerita sedikit. Asal mula azan itu seperti apa? Nah, dulu zaman Nabi Muhammad. Nah, zaman orang-orang banyak orang kafir Quraisy dan juga ada zamannya orang Majusi atau orang yang menyembah api. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad bingung bagaimana caranya mau memanggil umatnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tatkala itu Nabi Muhammad memanggil semua sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi itu ada 4. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Pinter. Nah, Nabi kongko, tau kongko enggak? Nongkrong, tau nongkrong? Duduk bersama, atau yang disebut sama sekarang itu berkumpul. Nah, Nabi dengan 4 sahabatnya itu berkumpul di teras. Nabi berbicara kepada sahabatnya seperti ini. Wahai sahabatku, bagaimanakah kita memanggil umat untuk
waktunya beribadah kepada Allah. Tatkala itu ada sahabat Nabi yang mengidekan, benar kata sahabat Nabi, wahai Nabi, pakai lonceng aja. Tahu bunyi lonceng nggak? Teng dong, teng dong, teng dong, teng dong. Ada yang katanya menggunakan gong. Deng. Suatu hari sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi itu pulang. Namanya Ammar. Tapi yang namanya Ammar berarti di sini sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Ammar. Itu dia pulang ke rumahnya, lalu tidur. Ya kalau nyampe rumah udah tidur dong. Istirahat setelah sholat isya, istirahat. Setelah itu si Ammar bin As ini tidur. Setelah tidur, Ammar bin As bertemu atau bermimpi. Ada mimpi katanya itu, dalam mimpinya itu dia bertemu sesosok orang berbaju putih. Lalu sosok baju putih itu dia menyebutkan asma Allah. Siapa di sini yang tahu asma Allah itu apa? Asma Allah itu adalah Allahu Akbar. Lalu sahabat Nabi Ammar bin As itu dia itu bermimpi, dan bermimpinya itu dia dia itu bertemu dengan sesosok putih dan menyebutkan asma Allah dan syahadat. Dengarnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah mendengar mimpi seperti itu, sahabat Nabi pun langsung bertemu dengan sahabat Nabi juga, yaitu namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lalu menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh yang namanya Bilal bin Rabah. Tahu nggak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah muazin. Muazin itulah adalah orang yang sering mengumandangkan azan. Kalian pernah nggak dengar azan di masjid? Azan di masjid. Panggilan azan di masjid itu setiap mau melaksanakan sholat fardu. Setelah itu Bilal bin Rabah pertama kali disuruh Nabi Muhammad untuk melantunkan azan dengan suara yang indah sekali sampai terdengar ke seluruh Madinah, dan warga Madinah itu bertanya-tanya, panggilan apakah ini? Ternyata itu adalah panggilan azan. Azan tersebut adalah panggilan umat Islam untuk waktunya mereka beribadah atau sholat kepada Allah. Jadi orang yang pertama kali melantunkan azan namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak. Budak itu adalah pembantu orang-orang kaya. Bilal bin Rabah itu berkulit hitam. Siapa di sini berkulit hitam? Gak ada. Kalau Bilal bin Rabah itu berkulit hitam, dulu dia itu tinggal di Madinah dan menjadi budak. Setelah Bilal bin Rabah menjadi budak, bertemulah Abu Bakar. Bilal bin Rabah ketika bertemu Abu Bakar apa? Dia sedang menindih badannya dengan batu. Karena Bilal bin Rabah itu selalu menyebut nama Allah atau nama Allah. Bilal bin Rabah pun ditebus oleh Abu Bakar dan dijadikan muazin. Jadi muazin atau pengumandang azan pertama ialah Bilal bin Rabah. Berarti sebelum kita melaksanakan sholat, yang harus dilakukan adalah azan. Kita lihat Pak, azan itu apa sih Pak?
lihat sini. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktu. Jadi, nah kalau kalian sudah mendengar azan, nah, baiknya melakukan sholat atau meninggalkan sholat. Karena dalam surat Al-Ma'un dijelaskan orang yang melalaikan sholat adalah orang yang mendustakan agama. Pak, kok lalai itu apa sih Pak? Lalai itu misalkan nih, contoh lalai, bukan lalai yang kalau ada makanan busuk ada lalainya, itu bukan. Melewat, itu apa? Oh itu lalai. Nah, lalai itu adalah melama-lamai atau mengundur-mundur. Contohnya si Fatan sudah mendengar azan, tetapi Fatan malah asik main Mobile Legend. Padahal azannya jam 3.15. Nah, Fatan sholat asarnya setengah 6 karena keasikan Mobile Legend. Itu boleh apa enggak? Nah, sebaiknya kalau sudah mendengar azan, sebaiknya langsung melaksanakan sholat. Oke, nah lihat lagi. Nah, tadi yang Bapak sudah jelaskan, orang yang mengumandangkan azan disebutnya apa? Muazin. Nih, muazin. Pak, muazin itu apa Pak? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, kalau orang yang mendengarkan azan beda nih. Orang yang mengumandangkan sama orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar, contohnya Fatan azan, nah Baim mendengar, nah itu beda. Jadi yang mendengar Baim apa Fatan? Baim. Orang yang mendengar azan disebut mustamik. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Kalau orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Nah, kalau misalkan nanti di ulangan ada soal seperti ini, orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Nah, berarti kalian sudah tahu pengertian azan, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Nah, tapi ingat nih, yang mengumandangkan azan ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa ya Pak? Nih kita lihat nih syaratnya nih. Syarat-syarat azan. Nah, kita lihat. Hukum melaksanakan azan sebelum salat berjamaah adalah sunnah. Pak, sunnah itu apa sih Pak? Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Jadi Pak, kalau misalkan sholat gak azan boleh gak Pak? Boleh. Apalagi contohnya apa Pak? Contohnya sholat di rumah. Pernah gak kalian sholat di rumah itu azan dulu? Karena kan adanya qomah. Nah, lihat. Nah, ketentuan azan atau yang dilakukan atau Nah, berikut ini adalah ketentuan azan, yaitu pertama adalah masuk waktu sholat. Pak, kenapa kok masuk waktu sholat? Nah, kalau nggak masuk waktu sholat nggak boleh. Contohnya, zuhurnya sekarang jam berapa? Jam 12. Nah, kalau biasanya azan zuhur itu pas jam 12-nya itu harus azan. Boleh nggak Pak? Zuhurnya jam 12, azannya jam 11. Gak boleh. Nggak boleh karena syaratnya adalah harus masuk waktu sholat. Nah, lalu kedua adalah niat azannya. Nah, lalu masuk lagi dibaca sesuai lafalnya. Lafal azan, ada yang tahu apa lafal azan?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lafal azan. Sampai dengan la ilaha illallah. Nah, lalu disuarakan dengan lantang dan merdu, tidak lemes. Enggak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak kayak gitu. Kalau gitu kedengaran enggak nanti sama orang-orang? Enggak harus dengan lantang azan yang suaranya kencang, merdu, dan terdengar oleh umat-umat yang ada di rumah dan bukan di rumah, umat atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, diucapkan berurutan serta bersambung. Nggak boleh dari Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung la ilaha illallah. Boleh nggak? Nah, berarti harus bersambung. Nah, setelah itu ada pun syarat-syarat muazin. Tadi muazin apa? Orang yang mengumandangkan azan. Nah, muazin yang pertama adalah ini adalah syarat-syarat wajib orang untuk azan. Pertama yaitu agamanya Islam. Boleh nggak Pak? Agama Kristen azan? Boleh. Nah, yang kedua adalah berakal sehat. Tahu berakal sehat nggak? Berakal sehat itu sehat jasmani, sehat pikiran. Kalau misalkan sehat jasmani atau sehat tubuhnya, tapi otaknya nggak sehat atau akalnya kurang sehat, nggak boleh azan. Nanti azannya nadanya pakai dangdut. Entah kalau azannya dangdut gimana? Bukannya dipanggil malah joget. Masa nanti nada azannya kayak ini ya, jugi-jagi. Nggak boleh. Masa kita harus berakal sehat. Nah, selanjutnya adalah syarat tersebut. Yang ketiga adalah laki-laki. Tahu kenapa laki-laki? Nah, laki-laki adalah kenapa syaratnya harus laki-laki? Karena perempuan itu suaranya adalah aurat. Aurat perempuan harus ditutupi. Jadi kalau anak-anak bapak yang perempuan nih, bapak tadi dengar ada yang teriak-teriakan. Nah, itu nggak boleh. Karena aurat laki-laki, aurat perempuan itu adalah suaranya. Makanya yang diperbolehkan di azan yaitu laki-laki. Pernah nggak kalian dengar perempuan azan? Bahkan yang sering azan yaitu laki-laki. Nah, yang terakhir adalah mumais. Tahu mumais? Mumais adalah anak-anak yang sudah lewat umurnya dari 7 tahun. Di sini rata-rata umurnya berapa? 9, 8. Yang umurnya 20 tahun siapa? Ada nggak? 15 tahun? 10? Lebih berapa? Nah, yang umurnya 9 tahun? Nah, sekarang di sini ada anak kelas 4, sekarang kelas 4, kemarin kelas 3. Nah, itu anaknya namanya di kelas 4 itu namanya Kiswa. Kiswa itu sering azan, kenal? Sering azan di Masjid Al-Falah. Nah, Pak, kan dia masih kecil, tapi dia sudah mumais. Mumais itu lebih dari 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah berani azan, suaranya bagus, lantang, keren, boleh azan. Pak, misalkan gimana? Misalkan mana Fan misalkan sudah 7 tahun, lalu Fan sudah bisa azan. Fan suaranya tegas, boleh nggak Pak azan? Boleh, karena sudah masuk. Nah, coba kita misalkan, Pak, Fan emang boleh azan? Boleh, coba kita lihat syarat-syaratnya ya. Fan agamanya Islam bukan? Islam. Fan akalnya sehat nggak? Sehat. Fan laki-laki bukan? Nah, emang bener, coba lihat. Oh iya. Nah, Fan sudah lebih dari 7 tahun belum? Iya. Itu karena kalian kena hadas kecil. Hadas kecil itu dibersihkannya dengan cara membasuh dengan air.
Kalau hadas besar dibersihkannya dengan mandi. Hadas kecil apa aja Pak? Pipis, buang air besar, dan juga muntah. Nah itu kan. Kalau misalkan kalian kena muntah terus bajunya basah, boleh nggak sholat Pak? Boleh. Tak boleh, tapi lebih bagus diganti karena bajunya sudah terkena kotor. Nah, lalu sunahnya adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu sunahnya. Lalu ada yang sunahnya itu berdiri. Pak, azan ada nggak yang duduk? Ada. Tapi kebanyakan azan di Indonesia itu berdiri. Kalau azan duduk, gak enak. Nanti bukannya azan malah kentut. Nah, oke, makanya azan harus berdiri. Nah, berazan dengan suara nyaring dan merdu. Nah, yang suaranya yang suaranya masih rada-rada kurang bagus, nggak disuruh azan biasanya. Tapi nanti kalau dilatih bakalan bagus. Nah, makanya nanti kalau ada lomba azan kalian boleh ikut biar terlihat suara bagus atau enggaknya. Nah, ini coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah lafal azan dengan bahasa Latin. Nah, Bapak pengen kalian tulis lafal azan dengan bahasa Arabnya. Aku bisa sholat. Oke, kita akan mendengar nih. Ini adalah praktek azan atau azan tadi yang disebut panggilan untuk sholat. Ya, Rifki, Fakih suaranya yang kencang ya. Beri tepuk tangan buat Fakih. Keren. Ini Fakih sudah keren azannya. Kita doakan Fakih menjadi muazin yang hebat. Amin. Oke, kita tadi sudah belajar tentang pengertian azan. Ya, pengertian azan adalah panggilan untuk sholat. Dan orang yang mengumandangkan azan disebut mu'adzin. Orang yang mendengar azan disebut apa tadi? Mustamik. Nah, tadi Fakih sudah menjelaskan, sudah melantunkan azan. Nah, berarti azan itu adalah panggilan umat Islam untuk sholat. Nah, sekarang untuk azannya, pelajaran azannya sudah selesai. Mudah-mudahan besok yang laki-laki ini bisa kayak Fakih maju ke depan untuk azan. Nah, sekarang
dari Bapak cukup untuk pelajaran azannya. Nah, buat PR boleh buat PR. Nah, sekarang pelajarannya agama untuk azan sudah selesai. Ya, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dari Bapak siap? Belum pulang. Belum, pokoknya belum siap. Ayo, ayo duduk semuanya. Ayo anak, topik dulu. Baik. Uang siapa? Ayo, siapin. Duduk siap. Siap. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hanan hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Pak Hanan ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Hanan. Bagaimana perasaan Pak Hanan tadi setelah melakukan pembelajaran? Oh, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali karena bisa mengajarkan anak itu mengenal azan dan juga bisa mengajarkan lafaz-lafaz azan kepada anak-anak. Nah, kita juga tadi belajar tentang bagaimana menjawab panggilan azan tersebut dan doanya setelah azan seperti itu. Oke, memang tadi terlihat ya anak semangat ketika mengikuti pembelajaran yang Pak Hanan lakukan. Menurut Pak Hanan, pengembangan apa sih yang dilakukan Pak Hanan dalam pembelajaran yang telah Pak Hanan lakukan? Untuk pengembangan yang saya lakukan pengembangannya itu saya pertama pengembangannya itu mengenal anak itu bagaimana dan tahu artinya azan tersebut. Setelah tahu arti azan tersebut, baru saya akan belajar tentang lafaz azannya. Setelah lafaz azannya tahu, baru kita akan mempraktikannya seperti itu. Nah, jadi pengembangannya itu kita melatih anak-anak itu agar tahu dulu artinya azan. Dan juga setelah tahu artinya azan itu adalah apa-apa-apa. Nah, dari itu baru kita belajar lafaznya. Setelah lafaznya sudah tahu, baru kita akan mempraktikannya. Setelah dari praktik itu nggak habis juga, Werna. Itu kita belajar tentang bacaan doa setelah azan. Seperti itu. Jadi setelah azan anak-anak nggak bingung apa nih yang harusnya. Ketika azan dimanapun saya tahu pengennya itu anak-anak bisa berdoa setelah azan dimanapun mereka berada seperti itu. Di bagian anak ketika mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Ya benar sekali. Kemudian kita kemana saja. Pelajaran lebih bermakna ya. Oke. Benar sekali. Sejauh mana sih Pak keberhasilan dalam pengembangan yang telah Pak Hanan lakukan? Gitu? Untuk keberhasilannya alhamdulillah sih anak-anak setelah
saya menjelaskan itu keberhasilannya ada yang sudah mengenal azan keberhasilannya itu, dan juga ada juga yang sudah bisa memperhatikan azan tersebut. Jadi saya hanya menjelaskan pertama azan, pengertian azan, kemudian anak-anak ada yang menjawab langsung dengan lafaznya, langsung dengan nadanya dan lain-lain. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu azan itu, ya, tapi mereka belum tahu intisari azan itu apa, artinya lalu dikumandangkannya saat apa, dikumandangkannya itu ada jawabannya atau tidak, dan juga ada doanya setelah azan atau tidak. Jadi itu keberhasilannya itu cukup alhamdulillah cukup kelihatan, karena mungkin terdengar sehari-hari ya, jadinya anak-anak tahu seperti itu. Oke, ya sih, dari saya lihat pun anak-anak antusias, mama laki-laki ya, benar sekali. semangat untuk langsung praktek ya. Benar. Adakah kekurangan atau kendala yang Pak Hanan hadapi saat melakukan pembelajaran? Untuk kekurangan dan kendala pasti ada dalam semua pembelajaran, pasti ada untuk kekurangan. Untuk kekurangan di bab azan ini, kekurangan yang paling terlihat yang signifikan itu adalah saat anak-anak membaca tulisan lafaz azan dengan bahasa Arab. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena anak-anak di kelas, terutama di kelas 2 ini ya, di kelas 2 ini banyak yang anak-anaknya itu masih bacaannya Ikro 1 dan Ikro 2. Nah, dan juga untuk penyambungan huruf hijaiyahnya itu. Jadi mereka itu belum bisa membaca lafaz ayat nyambung atau hijaiyah sambung. Jadi untuk meminimalisir agar mereka bisa membaca, saya itu menuliskan bahasa Arabnya dan lafaznya. Jadi kekurangannya atau kendalanya itu anak-anaknya itu ada yang belum bisa, belum bisa banyak yang bisa, dan juga banyak juga yang kurang juga. Jadi kendalanya seperti itu karena jadi kendalanya hanya ketika mereka belum bisa membaca huruf hijaiyah sambung. Jadi anak-anak itu masih ada yang belum tahu huruf Hijaiyah sambung. Menurut Pak Hanan, apa sih yang menyebabkan itu? Penyebabnya? Untuk penyebabnya yang paling utama itu ya mungkin dari basicnya, dari dasarnya. Mungkin dasarnya itu mereka ya namanya anak-anak untuk mengaji dan lain-lain, mengaji, membaca Iqra dan itu mungkin suka rada males ya. Nah, padahal itu penting basicnya. Jadi mungkin basicnya itu belum terlalu matang. Jadi mungkin ada yang anaknya atau murid-murid di sini yang tidak diasah dalam membaca huruf hijaiyahnya. Ada juga yang sudah baca tapi tidak diteruskan atau dilatih lagi, jadinya dia sering lupa. Jadi itu yang kendalanya. Jadi banyak sih kendala kalau misalnya untuk pembelajaran seperti itu, Bu Erna. Berarti dari itu kan penyebab anak-anak belum bisa tahu ya, ada beberapa anak yang belum tahu huruf hijaiyah. Nah, kedepannya nih Pak Hanan kan sudah tahu nih penyebab itu. Adakah nanti kedepannya Pak Hanan merencanakan pembelajaran yang bisa membuat anak bisa lancar atau lebih mengetahui, meningkatkan kemampuan huruf hijaiyahnya? Ada. Untuk kedepannya ataupun inovasi yang saya akan lakukan untuk di kelas 2 ini, saya akan mengajarkan basic dari huruf hijaiyah. Saya singkat itu dengan BTQ, baca tulis Quran. Dimana kalau sudah bisa baca, nanti mereka akan menulis. Nah, kalau sudah menulis, mereka akan jadi lancar membaca. Nah, jadi setiap kalau nggak salah saya akan begitu dalam sebulan itu 2 minggu. Seminggu 2 kali, sebulan itu 2 kali. Jadi anak-anak itu saya akan suruh bawa Iqra dan saya akan tes satu persatu sesuai dengan Iqra yang sudah mereka ampuh. Adapun Iqra yang masih Iqra 1, 2 dan sampai terusnya. Jadi saya udah melihat basic nih. Di misalkan anak si A sudah Iqra 2, saya tes ke Iqra 3 apakah mereka sudah sampai. Kalau misalkan mereka sudah sampai, berarti mereka mampu, tinggal diasah lagi. Adakah strategi atau metode yang Pak Hanan lakukan nanti agar anak-anak itu lebih semangat lagi atau tertarik gitu Pak? Untuk memotivasi anak itu ya, untuk metodenya mungkin yang pertama seperti biasa, metode game. Kedua, game bernyanyi. Kenapa? Karena anak dimanapun, mungkin di anak-anak dimanapun
dengan bernyanyi mereka akan cepat hafal. Contohnya ada nyanyian huruf hijaiyah, ada yang nyanyian rukun iman, rukun Islam, dan juga ada nama-nama nabi. Mereka tanpa disadari pas nyanyi itu mereka sendiri udah hafal. Jadi metode yang saya bawakan besok mungkin saya akan coba dari game metode saya akan bukan metode sambil belajar sambil nyanyi agar suasananya gembira, senang, dan anak cepat hafal seperti itu. Oke, dengan nyanyian ya. Ya, lagu nyanyian untuk lagu. memudahkan anak-anak cepat dalam menghafal gitu. Oke. Oke lah, saya udah tidak sabar nih mau melihat pembelajaran yang Pak Hanan akan lakukan selanjutnya. Siap, mungkin Oke, nanti kapan bisa. ini Pak Hanan? Insya Allah sih 2 minggu lagi. Nanti akan saya persiapkan dulu metode yang saya akan berikan ke anak. Saya akan matangkan dulu untuk modul ajarnya dan juga perangkat-perangkat yang lain. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang darinya belum bisa menjadi bisa seperti itu. Oke deh, terima kasih Pak Hanan Sama-sama. waktunya. Sukses selalu. Amin. Saya juga ingin akan melihat perkembangan Pak Hanan dalam pembelajaran. Kemarin saya lihat sudah bagus ya, Nana tertarik, antusias dalam pembelajaran. Pastinya perlu kita terus belajar, merancang pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada siswa ya. Karena sudah melakukan itu luar biasa. Ya, Oke, terima kasih Pak Hanan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.